Semai atau KBS Bangkal dibangun pada tahun 2021 dengan luas 8 hektar. Terletak di Desa Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis yang ditanam pada KBS ini adalah jenis sengon atau Paraserianthes molucana. Pemilihan jenis sengon didasari pada kemampuannya untuk tumbuh di segala kondisi tanah dan dapat dibudidayakan secara cepat, serta dapat menjadi alternatif pengganti kayu alam. Selain itu, jenis ini diminati masyarakat Kalimantan Selatan karena mudahnya perawatan dan dapat ditumpang sarikan dengan tanaman pertanian lainnya. Namun, produktivitasnya yang tinggi ini tak luput kelemahan. Sengon rentan terhadap serangan penyakit karat tumor. Penyakit yang timbul sebagai akibat dari serangan spora jamur yang menyebabkan kerusakan hingga kematian tanaman secara cepat hingga 90%. Berkaca dari banyaknya serangan penyakit karat tumor, khususnya di Pulau Jawa, dan banyaknya beredar benih sengon yang bersumber dari benih asalan saat ini, pembangunan KBS Bangkal diproyeksikan untuk menutupi kelemahan itu. Sebagai sumber benih unggul, sengon yang tahan penyakit, karat tumor, dan sudah barang tentu bersertifikat, tak tanggung-tanggung. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Perbenihan Tanaman Hutan menggandeng Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemulihan Tanaman Hutan Yogyakarta yang telah berhasil mengembangkan sengon tahan penyakit karat tumor. Untuk mendapatkan sengon unggul toleran karat tumor, BPBPTH Yogyakarta telah melakukan seleksi terhadap beberapa benih sengon dari pohon induk yang superior dari berbagai provenan di Indonesia. Hasilnya, didapatkan sumber benih kelas kebun benih semai atau KBS bersertifikat dengan nama KBS Sengon Toleran Generasi Pertama atau F1 pada tahun 2018. Sengon Lumajang inilah yang ditanam pada areal KBS Bangkal, sehingga KBS Bangkal berhak disematkan sebagai calon sumber benih kelas KBS Sengon Toleran Karat Tumor generasi kedua atau V2. Adapun pada semester pertama tahun 2022 ini, kegiatan rutin yang dilaksanakan di areal KBS Bangkal berupa pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman di kebun benih secara umum sama dengan pemeliharaan pada kegiatan penanaman lainnya, seperti penyiangan dan pendangiran, pemupukan sesuai dosis, pemangkasan cabang bila diperlukan, penyiraman tanaman, serta pemberantasan hama dan penyakit. Untuk mengetahui potensi riap tumbuh dan perkembangan tanaman, juga telah dilakukan pengukuran parameter pertumbuhan, seperti tinggi total, diameter tanaman, pengamatan bentuk batang, dan ada tidaknya intensitas hama dan penyakit. Parameter-parameter tersebut menjadi tolak ukur dalam menentukan pertumbuhan tanaman. Hal ini penting diketahui agar dapat menilai apakah tanaman berkembang optimal atau sebaliknya. Tanaman mengalami kemerosotan pertumbuhan sebagai akibat faktor-faktor tempat tumbuh di sekelilingnya. Kegiatan pengukuran tanaman dilakukan secara sensus terhadap seluruh tanaman atau 2.700 tanaman. Untuk diketahui, di areal KBS Bangkal sendiri menggunakan metode penanaman single tree plot atau satu pohon per plot berulangan. Penanaman dilakukan berdasarkan desain tanaman yang telah dibuat BPBPTH Yogyakarta. Di areal KBS Bangkal sendiri menggunakan metode penanaman single tree plot atau satu pohon per plot berulangan. Penanaman dilakukan berdasarkan desain tanaman yang telah dibuat BPBPTH Yogyakarta, yaitu sebanyak 50 famili per plot dengan ulangan 54 kali atau pada 54 petak.
dengan jarak tanam 5 kali 5 meter. Kegiatan pengukuran ini akan dilaksanakan secara periodik. Pada umur tanaman 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, dan 2 tahun. Tujuannya untuk mendapatkan analisa data hasil pengukuran dan melihat nilai breeding value buat tanaman. Dari hasil breeding value inilah akan ditentukan seleksi famili untuk memisahkan tanaman terseleksi unggul dengan tanaman yang akan ditebang atau dijajarkan. Berbagai kegiatan yang dilakukan di KBS Bangkal sudah barang tentu untuk menghasilkan benih senggol unggul yang berkualitas, baik, dan tahan karat tumor. Pada akhirnya, bermuara terhadap dukungan benih unggul untuk berbagai kegiatan penghijauan dan reboisasi hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan. Hal ini seiring dengan masifnya program Revolusi Hijau Gubernur Kalimantan Selatan yang digawangi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.